Ini zaman dulu artisnya Tata Logam juga. Pernah mendapat peran salah satu FTV ya, sebagai seorang psikopat. Ya yang orang ingat paling saya selalu minta makan ke Poneng. Seni peran ini kan kita berbicara soal bagaimana kita menghidupi peran atau orang baru, memberikan roh, memberikan jiwa di luar dari pribadi kita sendiri sebagai pemerannya gitu loh. Jadi awalnya kalau orang yang ngikutin sitkomnya Baji Bajuri, pada awalnya dari episode 1 sampai mungkin sekitar 30 sampai 40-an gitu saya nggak pernah pakai jersey. Kenapa akhirnya saya jadi pakai itu? Ya saya juga jadi kesal. Kenapa? Kesal dan dendam dengan yang namanya jersey bola. Nah di sini yang banyak orang pertanyakan juga. Di Bajai Bajuri itu dilarang sama sekali untuk berimprovisasi. Oh ya? Katanya kalau jadi pocong enak. Apa yang enak? Ya cuman diem aja gitu. Pegel. Oh pegel ya? Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere. Masih di podcast Fix Mantap. Senang sekali karena hari ini saya masih bisa menemani Sobat Mantap bertemu dan berkunjung kembali bersama Sobat Mantap di sini. Hari ini saya ditemani oleh tamu spesial saya. Ini zaman dulu artisnya Tata Logam juga. Tapi gara-gara Bajai Bajuri dia sibuk banget, jadi udah nggak sempet main-main ke Tata Logam. Tapi hari ini Bang tamu kita ini, siapakah dia nanti ya, berkenan hadir di sini. Kira-kira siapakah? Siapakah dia? Saya Fani Ucung Fadila. Gak kuku. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Terima kasih loh mau hadir di sini. Ya mau lah. Berapa lama udah nggak hadir di sini? Udah lama juga. Terakhir kapan sih project bersama Talo waktu itu? Kalau nggak salah inget saya diajak pergi ke Padang. Oke. Ngapain tuh di sana? Ya biasa roadshow-nya Tata Logam. Oke. Itu Yes. tahun berapa? Lupa saya juga. Lupa. Terus habis itu nggak lagi? Enggak nih kayaknya. Kenapa? Ya mungkin karena udah kesibukannya udah. Jadwalnya udah nggak match Iya. lagi. Ih, sombong ya. Bukan. Kalau orang kerja itu kan kita harus profesional. Oh, Kalau oke. udah terima satu, kalau udah tanda tangan kontrak kita kan nggak bisa Ini lagi. Berbagi. Ya. Karena waktu itu gara-gara Bajai Bajuri ya jadi padet ya. Kalau nggak salah iya. Oh gitu ya. Oke, tapi thank you banget hari ini bisa kembali berkesempatan hadir di Ya saya juga ya. kangen pengen ketemu Bulani sebetulnya. Oh oke. Sudah ketemu? Belum Sudah ketemu siapa aja tadi? ketemu siapa. Udah ketemu Pak Firman Oh gitu Pak Firman, iya. Teman lama juga nih. Oh teman lama ya. Oke, nanti akan ketemu sama yang lain ya. Silaturahmi sekalian ya Bang ya. Sebenarnya Bang Ucup ini orang mana sih? Iya kalau saya ada keturunan Chinese dari mama. Oke. Kalau papa saya orang Padang, Oh oke. orang Suliai, Oh, Sweet Sumatera Eye. Barat. Oke. Ya Jadi- udah match begitu aja. Oh berarti bisa dong dipanggil Koko ya? Ya boleh aja. Lebih enak mana? Lebih nyaman mana? nih? Orang lebih Bang banyak Ucup? panggil Bang Ucup. Oh ya udah deh, gue panggil Ucup aja deh. Jangan Koko aja. Oh Koko. Jadi Koko aja lebih enak. Ya apa aja lah. Apa aja lah ya. Yang penting jangan dipanggil Nyet ya. Nah itu. Oke, Bang Ucup boleh lah, Koko juga boleh. Boleh dong cerita awal-awal perjalanan karirmu. Kita flashback dulu ya. Cerita dong perjalanan gimana perjalanannya. Kebetulan saya kuliah di IKJ. Oke. Di tahun 94 saya sempat main di TVRI. Oke. Itu banyak seri-seri di TVRI. Dari situ kemudian tahun 95 ada senior saya namanya orang Tata Logam juga, Oke. Bang Irwan Siregar. Oh Pak Irwan, oke. Ngajak saya untuk casting di Indosiar untuk main Lupus. Oke. Oh luput zaman itu ya. Ya. Hmm. Dari situ dari tahun 95 sampai tahun 2000. Hmm. Ya, teruslah mengalir terus sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya full di entertainment. Ya. Oke. Sudah berapa judul sinetron yang engkau bintangi? Bisa nggak ngitungin lah. Nggak ngitungin, Banyak udah kebanyakan ya.
Itu tahun berapa sih awal-awal berkarir? Ya 95 sampai 2000 di Lupus. Oke. 2000 sampai 2002 ada beberapa puluh sinetron. Oke. 2002 sampai 2007 di Bajai Bajuri. 2008 ya melanglang buana ke satu sinetron ke sinetron lain. Peran apa kebanyakan? Banyak lebih jatuh ke komedi. Komedi. Emang kamu lucu, Bang? Nggak tahu, orang aja menilai. Oh, kalau menurut Bang Fani sendiri kamu lucu nggak? Enggak, Biasa aja. biasa aja. Oh, serius. Orangnya lebih condong ke serius. Oh gitu. Tapi kok bisa main komedi ya? Ya namanya kita belajar Oke. memang jurusannya ke sana, sering dapat perannya juga begitu. Ya memang harus diasah. Oh, diasah. Dan akhirnya image itu melekat sebagai kamu sebagai seorang komedian. Ya menurut orang begitu. Begitu. Kalau tiba-tiba ada peran-peran antagonis gitu bisa nggak sih? Pernah dicoba? Pernah coba? Bisa juga. Menurut saya sih kurang bisa. Oh. Ya jujur aja, saya harus jujur ya. Oh gitu. Ya, pernah mendapat peran di salah satu FTV ya, Oke. sebagai seorang psikopat. Oh oke. Jadi saya ada 3 saudara laki-laki semua, saya paling tua. Kemudian ada ibu sama bapak yang penjaga villa. Oke. Jadi setiap ada tamu yang menginap di situ, kalau dia orang kaya Dibunuh. hartanya mau diambil. Nah saya ini yang paling saya yang paling jahat, paling sadis. Paling sadis. Sementara ada perlawanan dari anak paling kecil. Nah kalau menurut saya sih saya kurang berhasil. Tapi kalau menurut orang udah cukup lah. Bagus juga gitu. Jadi peran pertamamu sebagai komedian tetap. Ya di Lupus itu. Itu adalah peran pertamamu. Ya. Oh, jadi komedian. Dan akhirnya melekat. Tapi begitu sebetulnya kamu coba di antagonis pun sebetulnya sukses membawakannya. Tapi untuk Bang Fani sendiri, ya saya merasa masih kurang lah. Masih kurang. Oke. Nah, role model kamu siapa sih kalau untuk aktor komedi? Di mana? Kalau di sini almarhum Benyamin Bing Slamet. Oh oke. Itu luar biasa buat saya. Belajar di sana dari. Ya artinya mereka multi talented ya. Artinya bisa nyanyi juga. Keahliannya komplit lah. Komplit ya. Bisa nyanyi, bisa ngelawak, acting, sutradarain, ciptain lagu juga. Oh gitu. Hebat ya. Buat saya hebat. Oke. Nah kalau untuk aktor luar siapa? Saya lebih suka Robert De Niro. Robert De Niro itu kan bukan komedian, dia lebih. Iya, lebih serius, lebih ke karakter. Oh. Saya suka kalau dia main. Tadi Bang Ucup bilang bahwa pertama kali diajak sama orang tata logam. Berarti sampai sekarang masih suka silaturahmi sama beliau. Ya kebetulan Bang Irwan itu kan memang kakak kelas saya waktu di kuliah ya, di KSI. Jadi senior saya. Ya kalau untuk sekarang mungkin udah jarang ketemu. Oke. Berarti beliau adalah salah satu orang yang berjasa di karir Abang. Ya begitulah. Oh gitu ya. Karena dulu juga kan beliau kan kerja di TV itu kan. Ada program itu, dia coba ngelihat saya kayaknya di kampus lebih banyak main komedinya. Mau nggak? Tapi di casting ya. Bukan cuman diajak untuk ini, tapi tetap harus ikut proses casting. Jadi casting sama orang TV itu diterima, akhirnya ya saya masuk. Oh gitu ya. Dan akhirnya sampai di Bajai Bajuri. Ya di Bajai Bajuri lain lagi ya. Oke. Lain karena di Bajai Bajuri kan PH sendiri. Production house sendiri. Sama juga semuanya melalui proses casting. Nggak ada yang nggak melalui proses casting. Walaupun kita udah katakanlah udah cukup dikenal orang atau apa. Tapi bahwa proses casting itu sangat penting. Oh gitu. Jadi diajak untuk casting ya? Iya, bukan cuman ada istilahnya apa ordal, enggak. Ya, kalau zaman dulu ya, udah lu casting, iya harus casting. Diajak mungkin karena karakternya ini bakal cocok nih di ya, dilihat seperti itu gitu. Oke. Nah, akhirnya masuk di Bajai Bajuri. Proses castingnya seperti apa tuh Bang? Sama, ada naskah, ada tokoh-tokoh yang mau dimainkan. Ini ada tokoh yang namanya Yusuf bin Sanusi. Ada beberapa pemain yang di casting, termasuk saya. Oke. Begitu juga dengan tokoh almarhum Mat Solar atau si Bajuri. Ada beberapa tokoh, semua di casting satu-satu. Oke. Jadi ada kandidatnya masing-masing. Ya kalau kemudian itu yang terpilih ya itu kan pilihan dari
si penulis, si sutradara, si produser Oh, sesuai Melihat- karakter. sesuai dengan karakter. Oh, gitu. Nah, Bang Ucup dikenal mulai banyak dikenal itu lewat Bajai Bajuri ya? Bener ya? Ya sebenarnya kalau orang yang kelahiran tahun 90 mereka lebih kenalnya di Boim. Oh, di Boim, Di di Lupus. Iyalah. Kan waktu itu ada Lupus. Terus ada apa lagi tuh yang Olga ya? Ya, Olga Sepatu Roda. Olga. Kemudian baru di Bajai. Iya. Tapi puncak popularitasnya di Yang itu ya ini penilaian orang ya menurutnya sih mereka Bajai Bajuri. Bajai Bajuri. Karena Bajai Bajuri itu kan sudah masuk tahun 2000-an. Oh, gitu. 2002. Oh. Ya kalau Lupus itu kan di bawah tahun 2000. Di tahun Oh, 95. Makanya saya bilang kalau orang yang kelahiran tahun 95 mereka tahunya ya Boim. Boim dan kemudian baru Bajai. Bajai Bajuri. Nah, ada perbedaan karakter nggak dari ketiga? Ya jauh lah. Jauh ya? Ya kalau si di Lupus itu kan sekolah, anak sekolah. Oh, remaja. Iya, anak sekolah. Anak sekolah. Kalau di Olga? Olga penyiar radio. Oh, kamu jadi penyiar radio. Oh, pantas ya, Bang ya? Hah? Pantas ya jadi penyiar. Situ nonton nggak? Kalau nonton gila. Zaman itu gue lupa-lupa ingat. Iya, itu dia. Coba dong, pengen tahu kalau karakter anak mudanya waktu itu gimana dong? Pengen lihat yang di Lupus dulu deh. Anak remaja kan, anak sekolah kan? Udah jauh umurnya. Ya, actingnya aja yang diingat. Apa ya? Yang diingat aja, yang ikonik gitu. Ya ini ceritanya lagi ngobrol di kantor Ya, sama saya Boim, si misalkan. Busur. Ya udah, Saya masih Busur. Boim. Oh. Sur, jangan makan mulu dong, gue kekenyangan nih. Lu makan mulu sih. Lah emang tadi lu makan apa? Gue cuma lontong sama sate. Lah Lu, kok kekenyangan? Biasa lu sebakul juga habis. emangnya gue lu? Boleh tepuk tangannya dong. Itu jadi waktu Lupus. Kalau jadi Olga, di Olga jadi apa waktu itu? Penyiar radio. Wah, lupa punya radio. Coba. radio. Emang situ pantas jadi penyiar radio. Coba Nah. pengen lihat. Nah, kaum muda zaman sekarang ketemu kembali dengan saya di Radio Gaga dalam segmen Mencari Jodoh. Ya, sekian dan terima kasih. Yeay. Masih oke. Nah, sekarang karakter di Bajai Bajuri jadi apa? Saya pengangguran. Oh, pengangguran yang rumpi ya waktu itu ya. Iya, pengangguran. Coba dong. Itu berarti dulu temennya yang badannya gede itu ya? Said. Said. Terus siapa lagi? Ya ada Pomina, ada Oneng. Coba dong salah satu peranmu di Bajai Bajuri yang ikonik. Coba. Ya yang orang ingat paling saya selalu minta makan ke Pak Oneng. Oke. Pok, lapar nih Pok. Kalau ada bagi dong nasi Pok. Jangan lupa ayamnya Pok. Ya sekalian sayurnya. Bilang aja lu numpang makan. Asik ya. Karakternya beda-beda loh. Dari tadi anak sekolah. Ini emang pemain karakter sebenarnya. Enggak, sebenarnya kamu tuh komedian atau pemain karakter? Untuk menurut kamu sendiri? Ya namanya pemain apa? Ya katakanlah pemain sinetron ya. Ya kita harus bisa memainkan bermacam-macam karakter. Orang yang berkecimpung di dalam dunia seni peran, ya namanya aja seni peran. Jadi dituntut bisa berperan apapun gitu. Oh gitu? Ya. Nah, tapi pendalamannya gimana Bang? Itu kan susah. Lah, Dari yang selengean anak remaja, kemudian tiba-tiba jadi penyiar radio, terus tiba-tiba jadi pengangguran yang nggak tahu diri, tadi yang mau numpang makan. Itu kan dari saya lihat Bang Ucup sendiri aja gini, itu udah lihat beda banget antara karakter Ya, kalau- 1, 2, 3. kalau yang dilihat tadi sih mungkin karena udah ini ya, udah pengalamannya udah jauh lebih banyak ya. Kalau kita ngikutin aturan sih yang namanya seni peran ini kan kita berbicara soal bagaimana kita menghidupi peran atau orang baru, Oke. memberikan roh, memberikan jiwa di luar dari pribadi kita sendiri sebagai pemerannya gitu loh. Oh, Ya untuk mencapai itu ada dua cara menurut saya. oke. Ya saya bisa observasi atau bisa melalui imajinasi. Udah itu aja. Oke. Ini sih yang selama ini saya pelajari ya seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau di Bajai Bajuri, kamu pakai observasi atau Ada observasi, ada imajinasi. Karena di situ dia kan awalnya sebagai connect dari mobil pickup. oke?
supirnya si Bajuri, kerja di sebuah perusahaan, tapi kemudian kena PHK, akhirnya jadi pengangguran. Ya zaman itu masih banyak pengangguran, jadi gampang aja kita lihat. Oke. Ya kemudian juga dicampur, dibawa dengan imajinasi. Imajinasi. Ya selain memang karakter sebagai pengangguran, dia juga selalu pengen punya cewek itu yang menurut orang lu tuh nggak ngaca. Oke. Udah lu siapa gitu. Tapi kepengennya lu tuh pengen dapet cewek yang cantik. Nah semacam itu memang diperlukan. Ya, kita pakai imajinasi. Oke. Dan akhirnya kamu merasa sukses ya di Bajai. Saya sih nggak. Kalau saya yang merasa sukses nanti nggak objektif. Ya orang lain aja lah ya beneran. Dan akhirnya kan kamu dapet banget kan di situ. Ya kalau orang-orang menilai sampai sekarang jadi banyak yang nggak tahu nama asli malah tahu namanya itu ya menurut saya ya udah itu udah melekat banget itu. Itu berapa tahun sih Bang? Di 5 tahun. 5 tahun lumayan ya. Ya, panjang. Tapi waktu itu kan memang bukan zamannya stripping. Jadi zamannya weekly. Oke. Beda dengan sekarang yang stripping ya. Dulu kan weekly. Cuman pada akhirnya diulang-ulang sama stasiun TV itu. Oke. Jadi orang nonton, makin melekat lah gitu ya. Nah, oke, di Bajai Bajuri kan Bang Ucup ini identik dengan jersey ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Emang bener kolektor jersey? Jadi awalnya kalau orang yang ngikutin sitkomnya Bajai Bajuri, pada awalnya dari episode 1 sampai mungkin sekitar 30-40 gitu saya nggak pernah pakai jersey. Oke. Karena pekerjaan saya tadi itu sebagai kenek pick-up itu. Jadi cuma pakai kemeja biasa dan celana bahan. Dalam salah satu episode saya nggak diajak main tanding sepak bola dengan kampung sebelah karena saya nggak punya jersey bola. Oke. Nah kalau sampai kampung saya nggak main berarti kalah WO karena jumlah pemainnya nggak cukup. Oke. Jadi saya dipaksa gimana caranya saya supaya punya jersey bola. Oke. Akhirnya saya jual harta saya satu-satunya radio 2 ban. Oke. Jual beli baju jersey. Oke. Pada saat beli baju jersey ini tertukar dengan baju renang wanita. Lah kok bisa? Jadi pada saat bersamaan ada cewek beli baju bola. Dua-duanya dikasih dalam kresek hitam. Karena ini udah buru-buru main ambil aja. Sampai di lapangan dibuka ternyata baju renang perempuan. Bikini. Cuman warnanya sama. Bukan bikini tapi yang ada roknya. Itu sama. Itu jam 12 siang syuting di lapangan Blok S. Akhirnya dipakai itu juga? Pakai. Karena kalau saya nggak pakai saya kalah. Yang penting warnanya sama dengan jersey yang lain. Wah, ya. Nah dari situlah mungkin si penulis dan sutradara ngeliat kok ini kayaknya kayak menarik nih kalau dipakein jersey ada yang membedakan gitu. Dan ada alasan juga kenapa akhirnya saya jadi pakai itu. Ya saya juga jadi kesal. Kesal dan dendam dengan yang namanya jersey bola. Kenapa? Ya gara-gara itu. Gara-gara tertukar dengan itu. Ya sudahlah akhirnya kebetulan saya juga punya beberapa jersey bola. Ya sudah akhirnya ya udah dipakein jersey bola lah. Ada yang separuh punya saya, ada juga yang separuh punyanya bagian wardrobe. Jadi ada wardrobe-nya juga. Ada. Nah berarti itu salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan di Bajai Bajuri. Iyalah. Dan itu kan memang jadi pertanyaan orang juga kenapa lu setiap hari kayak nggak punya baju lain selain jersey gitu kan. Nah kalau orang yang ngikutin ceritanya itu pasti paham. Gitu. Nah ceritanya tuh sempat diangkat nggak di? Ya iyalah. Diangkat bener yang ya iya itu memang itu ceritanya ada. Memang ada, episode itu ada. Yang memang ketuker baju renang perempuan. Iya. Sampai akhirnya kamu pakai juga gitu. Iya, bukan cuman cerita atau apa, tapi memang episodenya ada. Emang dibikin ya, dibuat itu ya. Karena itulah saya jadi pakai jersey bola. Nah, Bang, kalau di acting gitu, apalagi kan kalau kita flashback ya, waktu itu saya nonton Bajai Bajuri itu kayaknya chemistry-nya tuh seluruh pemain tuh dapat gitu. Si Oneng juga dapat image-nya sebagai Oneng yang sampai sekarang juga orang lebih mengenal dia Oneng. Itu gimana sih cara ngebangun chemistry masing-masing pemain? Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Tasuk.
Ya selain mereka memang ya profesional ya, itu yang mungkin nggak boleh dilewatin. Memang sudah satu sikap yang itu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bangun chemistry itu, kita semua yang di Bajai Bajuri itu hampir setiap 6 bulan sekali, bukan saja antar pemain tapi juga dengan seluruh kru, mulai dari wardrobe, kameramen, make up sampai ke PU itu kita keluar kota jalan-jalan. Oh gitu. Kita boleh bawa anak kalau yang berkeluarga. Jadi salah satu cara untuk membangun kebersamaan chemistry itu ya seperti itu. Ngapain itu? Jalan-jalan aja, nginep 1-2 hari atau apa. Kemana aja itu? Pernah ke Jogja, pernah ke Anyer, pernah ke Bandung. Ya jalan-jalan aja semuanya. Oh, Kita gitu. ajak anak-anak yang sudah berkeluarga boleh bawa anak. Oh, jadi biar chemistry-nya kebentuk. Jadi seakan-akan Ya benar-benar salah satu caranya seperti itu. Kedekatan. Kemudian juga kita sering ngobrol. Maunya gimana, sering sharing juga dengan penulis, ya dengan saudara, dengan seluruh pemain, supaya kita ini dapat chemistry-nya. Seperti itu. Terus juga datang nggak lagi menghafal naskah. Oke. Tapi memang sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Rata-rata semua begitu ya. Jadi sebetulnya sudah dipelajari dari rumah. Iya, mereka masing-masing. udah kasih kita naskah yang mau diambil besok ini. Jadi kita udah di rumah udah tahu. Oh, oke. Oh, jadi udah paham betul. Ya. Gue datang itu mau ngapain itu udah di luar kepala lah ya. Jadi dialognya juga udah tahu. Ya. Oh. Tapi di sini yang banyak orang pertanyakan juga. Di Bajai Bajuri itu dilarang sama sekali untuk berimprovisasi. Oh ya? Jadi apa istilahnya letterlock. Oke. Di setiap naskah itu, ya ini juga salah satu untuk menghargai penulis ya. Jadi setiap kali ada scene yang mau diambil, Oke. di setiap akhir scene itu akan diberi tanda untuk love track. Itu untuk menandakan untuk buat penonton tertawa. Oh gitu. Makanya jadi kita dilarang untuk menambah di akhir kalimat supaya nanti nggak rancu gitu. Oh gitu. Kalaupun nanti misalkan ada penambahan dari pemain akan dilihat. Kalau nggak membantu akan dipotong. Atau dibuang. Karena ada ini ya, ada yang ketawa ya. Itu. Ya. Jadi emang harus sesuai dengan skenario yang ada. Ya. Improve dikit juga nggak boleh. Improve sih sedikit, mungkin di tengah-tengah kalimat atau apa. Mungkin kadang-kadang kan penulisan di skenario. Kadang kalau kita mau dalam pola pengucapan suka ini paling yang boleh itu aja. Oke. Sedikit lah ya. Ada perubahan sedikit itu untuk lebih enak diucapkan. Oh, tapi tetap on track Ya. gitu ya. Nggak boleh Nggak nggak boleh ya. Oh, oke. Seperti itu ya. Ternyata susah juga. Ya karena kan kita bukan pelawak. Jadi yang kita mainkan itu adalah situasi komedi. Kondisi. Oh, situasi komedi ya. Oh, oke. Nah, biasanya nih Bang, itu kan bukan kerjaan mudah ya. Memang orang bilang, dia kan lucunya karena skenario gitu. Dan kita karena gara skenario, kita jadi lucu. Padahal sebetulnya kita base-nya nggak lucu. Nggak seperti itu juga ya sebetulnya ya. Karena kan butuh improve, butuh. Ya kalau yang memang diizinkan boleh berimprovisasi segala macam ya nggak ada masalah. Oke. Ya mungkin itu buat membantu membantu jalannya cerita supaya kelucuannya dapat. Apa yang mau diinginkan sutradara. Karena kadang-kadang kan di komedi itu belum tentu di naskahnya itu kalau kita baca nggak lucu. Kayaknya nggak lucu. Bagaimana caranya supaya ini jadi lucu? Kita bawain jadi lucu. Itu. Oh, oke, paham. Nah, kalau kan kamu membawakan peran berganti-ganti nih Bang. Ya. Ada ritual khusus nggak untuk masuk dalam satu peran gitu? Nggak ada lah. Masa? Nggak ada ritual-ritual apa. Latihan apa atau apa? Nggak. Udah dipahami aja skenario-nya selesai. Kalau dulu saya waktu masih belajar, saya termasuk tipe orang yang kalau ngafal naskah
itu nggak bisa diam di tempat, duduk seperti ini baca, Oke. nggak bisa harus jalan-jalan. Oh, jalan-jalan sambil ngapalin naskah. Jalan-jalan sambil, dan harus dikeluarkan. Oke. Nggak di dalam hati, nggak Oh di gitu, nggak bisa dibatin gitu nggak ya? Harus bener-bener Makanya dulu waktu dipraktekin. pertama kali saya kuliah, waktu di rumah, waktu saya keluar di rumah di jalanan gitu, banyak yang bilang udah gila dia anak. Iya, jadi kayak orang gila ya, ngomong sendiri. Ya, cuman memang itulah salah satu mungkin orang itu kan berbeda-beda untuk menghafal satu naskah. Kalau sekarang sih mungkin saya udah baca sebentar juga udah gak perlu ini lagi. Jam terbang ya. Ya mungkin itu pengalaman itu ya. Berapa tahun sih berkarir? Ya dari 95 ya 30 tahunan. Sudah 30 tahunan lebih ya. Luar biasa. Pernah nggak sih dapat peran-peran di film layar lebar? Banyak. Banyak ya? Dan ini yang lagi tayang juga ada sekarang ini. Oke. Nanti tanggal hari ini malam ini premier. Oke. Cuman horor. Yang lagi tayang ini sekarang anak-anak. Nawila. Oh, Nawila main juga Ya. di sana ya? Sebelumnya Lumayan kan dari novel. Berperan jadi apa di Nawila? bapak. Oh, bapak. Walaupun cuma cameo. Oh, cameo doang. Nggak apa-apa, tetap aja main. tanpa dirimu nggak ada kan nanti bapaknya Ya saya sih nggak ngeliat itu mau cameo mau apa ya. Yang penting yang saya penting terlibat. muncul ya. Kan tadi kemarin ada yang bilang, jangan sepelekan walaupun cameo, walaupun ekstra. Kalau pasar nggak ada ekstrasnya nggak jadi pasar kan gitu kan. Ya. Udah peran apa aja di film? Udah berapa film sih Bang? Tahun lalu ada sekitar 6 lah. Nah, Tahun ini yang tayang itu ya Nawila sama yang nanti malam ini. Untuk tahun ini saya nggak tahu yang berapa yang mau tayang, ada 4-5 lah. peran apa aja yang kamu bawaan di film? Apakah masih sejenis dengan peran-peran yang di sinetronmu? Rata-rata iya sih, tapi kebanyakan sekarang jadi bapak. Bapak lucu kali ya. Bapak lucu sekarang. Sebetulnya kamu lucu nggak sih orangnya? Kalau aku ngomong sama kamu kok nggak ada lucu-lucu? Ya memang nggak lucu, saya lebih serius. Oh iya ya. Tapi bisa ya membawakan karakter itu menjadi lucu gitu, bisa ya? Mungkin udah kerjaan ya. Oh gitu ya. Mungkin kalau udah masuk di kerjaan, ya gua harus buktiin gitu. Oh, hebat ya. Iya kalau enggak, gua nggak bisa dipakai orang lagi nih. Orang ini nuntut gua harus bisa membawakan peran gua yang komedi. Ya udah, profesional aja. Karena kamu lebih dikenal jadi komedian akhirnya. Pada akhirnya. Padahal sebetulnya kamu adalah pemain karakter gitu ya. Ya apapun lah orang mau sebut itulah. Oh oke. Nah dalam film-film kamu peran apa yang paling sulit kamu bawakan? Ya ini yang jadi pocong. Oh jadi katanya kalau jadi pocong enak. Apanya yang enak? Ya cuman diem aja gitu. Pegel. Oh pegel ya? Kamu jadi pocong? Malah jadi rajanya setan sebetulnya. Oh jadi raja setan, iblis berarti ya? Ya. Oh oke. Apa ya? Ini saya juga, ini yang kedua apa ketiga ya saya terima horor ya. Oke. Tadinya saya tuh agak-agak berat terima horor karena kalau di film horor itu kan lebih banyak kerjanya itu dibalik. Maksudnya? Dari sore ke pagi. Oh iya ke pagi karena kebanyakan malam settingnya ya. Itu. Sementara ya tahu sendiri kalau di usia begini kalau malam tuh tenaganya. Kalau buat saya udah kalau udah jam 10-11 tuh udah ngantuk udah ya. nggak bisa. Iya. Ini udah nggak bekerja lagi, udah ngantuk. Udah ngantuk. Terus rawan masuk angin gitu ya Bang ya. udah kayak ini, udah kayak bambu reot terus. Namanya mesin tua ya nggak bisa dibohongin ya. Begitulah. Tapi ada keseruan tersendiri nggak berperan sebagai komedian dan berperan sebagai setan? Setannya juga pasti setan lucu kan? Iya. Jadi setan komedi ya? Horor komedi. Berarti nggak ada susahnya dong? Atau ada kesulitan tertentu? Ya nggak, sebenarnya terlalu sulit juga enggak sih. Okay. Cuman ya capek aja kalau jadi pocong. Jadi setan begitu tuh. Karena dibungkus gitu ya? Iya. sepanjang nggak bisa bergerak gitu. Nggak bisa. Apalagi kalau panjang begitu harus bolak-balik. Ya namanya film kan
angle sini, angle kiri, angle Iya kanan, iya kan? benar. Iya. Ya, ulang-ulang seperti ya memang begitu. Emang begitu. Kalau jadi manusia biasa kan bebas ya, kita bisa gerak gitu. Nah, Ini nggak pakai ngapa-ngapain. loncat-loncat juga ya jalannya? iya. Ya ampun Tuhan. Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Mantap. Bang, di era kesuksesan sitkom, kan namamu begitu besar. Orang mengenalmu. Terus orang nonton, semuanya nonton. Terus habis itu era sitkom berakhir. Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya sih era sitkom nggak pernah berakhir ya. Tetap aja ada menurut Sampai saya. sekarang masih ada? Ada, cuman Oke. memang Bajai Bajuri itu sendiri sebetulnya kan sitkom yang berbeda dari sitkom-sitkom lainnya. Oke. Kalau kita ingat dan kalau mungkin yang lahiran tahun 80-an kalau ingat zamannya masih TVRI belum ada TV swasta dulu kan ada yang namanya Lost Man. Oh Lost Man, itu zaman gue kecil tuh. Nah, itu Iya. kan hanya Itu sitkom juga ya? bukan sitkom, artinya dia main cuman di sebuah studio Satu gitu. set. Iya. Aja. Kalau sekarang itu kan memang udah kemana-mana kan. Nah, waktu itu kan Bajai Bajuri itu kan memang begitu juga. Settingannya hanya di situ aja. Hanya syuting di studio. Kalaupun ada eksterior paling 5 sampai 10% aja. Ada beberapa scene aja lah. Selebihnya udah pure di dalam studio gitu loh. Nah, sitkom yang sekarang ini kan lebih banyak apa ya? Ya kalau nggak slapstick suka Sinetron komedi. iya Kan? iya apa ya slapstick itu kayak mungkin yang kalau orang jatuh kena kulit pisang atau apa diketawain Iya. atau apa ya belum apa ya, bukan saya, tolong koreksi saya kalau salah, mungkin bukan komedi yang belum pintar Lebih ke konyol-konyolan. ya. Ya. Oh, Memang nggak mudah juga bikin sitkom oke. yang seperti kalau kita di luar mungkin kita tahu Friends atau apa, itu kan enak kita nontonnya kan. Atau Dono Kasino ya. Nah itu ya. zamannya itu kan waktu zamannya Warkop DKI kan itu memang punya ciri khas sendiri untuk itu gitu loh. Nah setelah era Bajai Bajuri ada lagi nggak sih sitkom-sitkom yang lain? Nggak ada kan yang sejenis? Ya paling itu ada Suami-Suami Takut Istri. Iya ada. Ada apa? Ada lah beberapa. Tetanggaku Idolaku. Mungkin seperti itu. Oh iya. Oke. Nah Tetangga kok gitu. tetangga kok gitu ada ya? Ada. Nah Bang, Bang Fani udah 30 tahunan berkarir, pasti udah malang melintang asam manisnya kehidupan di dunia acting. Ada nggak merasa Bang Fani itu berada di puncak popularitas? Saya nggak pernah merasa berada di puncak, masih terus menggali lah. Oke. Masih terus pengen bekerja, masih terus pengen berkarya aja lah. Jadi belum merasa sukses sampai sekarang. Paling sukses di era kapan itu? Merasa sukses. Oh, merasa sukses. Ya mungkin di waktu di Bajai Bajuri ya. Bajai Bajuri ya. Karena di situ mungkin Tuhan kasih saya rezeki yang melimpah. Gitu. Oke. Dari situ saya bisa membeli rumah. Oke. Saya bisa punya kendaraan sampai 2. Saya kemudian bisa ya karena salah satunya juga permintaan orang tua saya bisa menikah. Oke. Kemudian saya juga bisa memberangkatkan orang tua ke Vatikan. Oke. Jadi ya Tuhan kayaknya memberikan berkah yang melimpah. Saat Bajai Bajuri. Karena berjalan selama 5 tahun. Iya. Nah, itu adalah titik tertinggi menurut pandangan saya dari omongan Bang Fani. Nah, kalau titik terendahnya tuh saat kapan? Di tahun 2021. 2021. Berarti setelah era Bajai Bajuri. Iya. Kenapa? Ya di tahun 2020 kita kan semua terkena yang namanya imbas COVID. 2020 ya? Iya kan? Saya masih sempat syuting. Oke. Seminggu COVID melanda, berhenti kan? Total sama sekali. Total sama sekali sampai 6 bulan kemudian baru diperbolehkan kembali dengan catatan harus dengan pakai masker. Kemudian juga ada itu segala macam kan. Tapi kemudian terjadi lagi serangan kedua. Ya.
Iya kan? Berhenti total sama sekali. Total saya nggak punya pemasukan sama sekali. Apa yang ada semua, ya uang tabungan, apa segala macam, habislah. Sampai sampai tahun 2024 awal gitu tuh, saya nggak ada kerjaan sama sekali. Nah, Padahal Bang Fani kerjaannya hanya di situ ya? Ya, Oke. saya nggak pintar dalam bisnis lain, artinya bisnis sampingan. Pernah punya bisnis sampingan, tapi semua tidak berjalan dengan baik. Bukan sekali, tapi 3 kali. Tapi semua kayak orang, istilahnya kayak orang bakar duit, habis aja gitu loh. Nah, Karena emang jiwanya seni ya. sampai ada orang juga yang bilang ke saya, ya orang apa yang bisa kayak Senayang gitu loh, yang bisa ini ngeliat lewat garis tangan. Oke. Saya ini memang tidak pintar dan memang bukan bidangnya untuk berbisnis. Oke. Kamu memang cuman ditakdirkan Jadi untuk seorang seni. untuk penghibur aja, udah entertain. Ya Tuhan kasih kamu kepintaran di situ gitu loh. Udah pergunakan itu aja. Bahwasan sekarang rezeki kamu lagi kurang, kamu harus terima itu, kamu harus ikhlaskan. Mungkin suatu saat akan datang kembali. Tuhan kasih. Yang penting kamu semangat, gak boleh putus asa gitu loh. Nah di tahun 2021 itu memang ya betul-betul menjadi titik terendah saya, karena saya harus, rumah tangga saya berantakan. Oke. Di bulan Juni, di bulan Oktober, saya kehilangan orang tua. Oke. Ibu saya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu hari sebelum mama saya dimakamkan, malamnya anak saya sudah harus masuk rumah sakit karena kena DB. Wah itu benar-benar Ujian ya. ujian yang sangat berat. Apalagi kemudian terus sampai tahun 2024 awal lah, benar-benar saya sama sekali nggak ada pemasukan. Ya memang di tahun 2020 sampai 2000 berapa itu kan memang semua sektor juga kena dilanda kok itu kan, kena imbas dari COVID. Termasuk ya Gitu. di dunia hiburan lah ya. Sepi job. Itu semua orang sih Ya, mengalami. Apalagi di dunia entertainment ya. Ya. Semua. Nah itu juga kan pada akhirnya merubah model hiburan lah ya. Sekarang ini kan udah lebih banyak ke dunia digital. Ya lewat handphone. Jadi bukan lagi TV mengontrol si penontonnya, tapi penonton sendiri yang bisa mengontrol kapan gua mau nonton. Kan bisa lewat handphone, bisa lewat apa. Ya udah berubah aja sekarang. Iya, pasti eranya akan berubah gitu Ya. ya. Nah, Bang, kan di era Bajai Bajuri rezekimu begitu berlimpah dan kamu rutin kerjaan di sana sampai gak bisa ambil pekerjaan lain ya waktu itu ya, karena jadwalnya pasti akan bentrok. Dan kalau di TV programnya udah jalan, kita harus utamakan itu gitu, ya kan? Kita nggak boleh on off. Kan pasti tabungannya banyak tuh, ya kan? Terus pandemi datang, habis. Emang nggak ada simpanan sebelumnya? Ya itu kan saya bilang. Saya sempat usaha. Ya usaha itu kan banyak keluar uang juga. Kemudian kan karena ada anak juga harus sekolah atau ya lama-lama yang namanya sampai tahun 2003 sampai 4 tahun nggak ada pemasukan kan uang berapapun juga akan habis. Terus apa yang Abang lakukan? Ya saya mengandalkan itu yang tadi Anda bilang, tabungan. Lama-lama kan habis. Nah setelah habis apa yang saya bisa lakukan? Saya punya kendaraan. Ya saya jual. Ya buat anak sekolah. Buat kita makan hari-hari. Mungkin buat keperluan rumah, bayar listrik, bayar segala macam kan harus di cover. Iya kan? Ya sampai akhirnya kendaraan pun harus dijual. Mau nggak mau. Iya. Mau dijual dan segala macam. Ya harus direlakan gitu. Kalau enggak ya saya nggak bisa sekolahkan anak. Semua tertuju ya buat anak-anak. Karena kebetulan anak-anak juga ikut sama saya. Saya ya walaupun ibunya ada di Jakarta, dia tetap kontrol. Saya dengan ibunya tetap berkomitmen. Yang punya masalah kita berdua, anak-anak tolong kita jaga perasaannya gitu loh. Kasih sayang, perhatian tetap buat mereka ada. Nggak berkurang selama kita masih walaupun kita tetap
berpisah secara fisik, kasih sayang sama perhatian tetap sama. Itu aja. Jadi Bang Fani ini di saat jatuh, di saat itu juga berpisah dengan istri. Artinya masalah utamanya adalah ekonomi. Bukan. Oh bukan. Masalah perpisahan ini saya nggak bisa buka di mana-mana ya. Oke. Termasuk di sini saya nggak bisa. Oke. Yang saya bisa pastikan cuma bukan karena ada. Biasa kan kalau masyarakat tuh menilai kalau ada entertain atau artis yang bercerai katakanlah atau apa yang rumah tangganya lagi kacau itu cuma ada 3 hal: selingkuh, ekonomi, ada orang ketiga, ya kan? Saya pastikan nggak ada sama sekali ketiga-tiganya. Bukan itu. Bukan itu. Walaupun memang pada saat itu saya baru memulai kesulitan ekonomi. Oke. Tapi bukan itu yang menjadi trigger saya dan ibunya anak-anak untuk memilih berpisah. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, biasanya nih kalau orang sudah boleh dibilang mengalami kondisi yang begitu rendahnya atau mengalami ibaratnya dihajar deh oleh Tuhan gitu atau dikasih cobaan, biasanya akan ada semacam pengalaman-pengalaman spiritual karena biasanya akhirnya kembali ke Tuhan. Kalau manusia tuh sifatnya begitu. Ya. Ada nggak? Saya sempat mengalami ya katakanlah stres ya. Oke. Saya memang sempat stres sampai turun badan itu kurang lebih 7 kiloan lah. Oke. Saya biasanya orang yang gampang tidur. Jam 10 udah, paling telat jam 11 lah. Nah pada masa itu di tahun 2021 itu sama sekali susah tidur. Sampai jam 2, jam 3 sendirian di tempat itu cuman bolak-balik. Kepikiran terus besok harus gimana, anak mau sekolah harus kasih jajan dari mana, makan apa, terus belum lagi listrik harus dibayar. Itu pusing banget. Pokoknya semua itu masih dalam tahap yang bentuknya uang dan uang itu. Ekonomi harus mencari uang gitu kan. Tiba-tiba tuh pikiran yang sangat jelek itu masuk, blus aja lewat. Paling mudah, gue jual obat nih. Dalam tanda petik mungkin narkoba gitu. Itu kan yang paling mudah untuk mendapatkan uang. Uang cepat. Ya. Tapi ya puji Tuhan, saya kebetulan Katolik. Jadi di setiap rumah di kamar tuh ada salib. Saya entah gimana begitu terlentang nengok ke atas tuh seperti ya udah ngeliat ke sana aja gitu. Langsung sujud doa aja udah. Sujud doa, kalau mungkin teman-teman yang muslim itu mungkin tahajud ya. Ya saya berdoa lah. Berserah diri, minta yang sama yang kuasa, sama Tuhan saya, Tuhan Yesus. Mohon petunjuknya, mohon pertolongannya agar saya bisa keluar dari masalah ini untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih gila lagi gitu. Karena kalau saya melakukan itu memperparah kondisi. Bagaimana dengan anak-anak saya? Akhirnya saya ternyata di depan tempat tidur saya tuh memang ada meja TV. Saya nggak tahu siapa yang taruh, ada buku doa. Ya udah saya mulai baca buku doa itu. Sampai sekarang ada di samping tempat tidur saya. Ya udah berdoa aja terus. Berdoa, lihat anak-anak. Kok anak-anak bisa nerima semua dengan keadaan yang tadinya tidur mungkin pulas dengan AC, sekarang AC-nya udah nggak ada. Tapi mereka nggak komplain, mereka nggak marah dengan keadaan. Ya kalau mereka bisa, saya harus bisa gitu. Ya itu yang membuat saya jadi bangkit dan oke, apapun gue harus kerjakan. Yang penting hal itu positif dan halal untuk anak-anak. Saya harus bangkit. Itu aja. Kembali ke minta pertolongan sama yang di atas ya. Kita berdoa, kita minta semangatnya, kita minta petunjuknya. Dan puji Tuhan, dikasih jalan yang terbaik gitu loh. Walaupun memang ya kita tidak pernah tahu kan kapan Tuhan kasih saat-saat yang indah itu kan kerjanya Tuhan.
buat umatnya yang ya dia kasih cobaan, mungkin nggak mungkin umatnya bisa mengatasi, pasti bisa lah. Jadi sepanjang doa kamu itu akhirnya didengar Tuhan. Sepanjang sekarang ini saya merasa saya didengar Tuhan itu. Dengan cara apa Tuhan memulihkan kondisimu? Saya banyak dibantu orang-orang Oke. tanpa saya kenal orang itu siapa. Tiba-tiba aja dia, loh, ada yang DM saya, begini, dia kasih bantuan ke saya. Ada yang ngasih bantuan dalam berupa pekerjaan, ada yang dalam bentuk dana, ada yang bentuk juga membantu saya untuk sekolah anak. Nah itu kan artinya ya semua kan Tuhan yang mengasih jawaban. Mungkin lewat tangan orang lain, ya lewat situlah saya mulai. Ya memang saya nggak boleh patah semangat. Tetap harus berdoa itu. Ya. Tetap harus ingat sama yang di atas, walaupun sesusah apapun. Tapi memang iya loh Bang. Kalau dalam kondisi kita berserah, misalkan kita dalam kondisi sulit dan berserah, udah percaya deh Tuhan akan kasih jalan keluar. Tiba-tiba ada aja loh jalan keluar itu. Ya, Salah amin. satunya itu tadi, tiba-tiba ada orang yang kita aja nggak kenal gitu, Ya. tahu-tahu ngasih sesuatu yang saat itu luar biasa kita butuhkan gitu. Benar Ya. kan ya? Ya. Oh. Iya sampai ya puji Tuhan anak saya yang besar ini dia kuliah, dia dapat jalur prestasi dan di sebuah universitas yang orang-orang idamkan, Oh. di Universitas Indonesia. Wow, luar Itu kan biasa. sesuatu yang Luar biasa itu. makanya akhirnya waduh ini gimana ya, walaupun lewat jalur prestasi itu memang saya tidak diharuskan, memang tidak membayar uang gedung, Oke. tapi ada yang namanya uang kuliah tunggal atau uang semester kita waktu itu zaman itu. Jadi namanya uang kuliah tunggal 10 juta. Ya pada saat saya ini ya besar 10 juta itu. Dari mana gitu? Kondisinya lagi begini gitu. Saya ketemu seorang sahabat. Ceritalah, gimana anak lo? Ini masuk kuliah, cuman ya ini uang kuliahnya berapa? Sekian. Udahlah, bayar sana. Loh, dari mana? Udah. Mana nomor rekeningnya ini? Tahu-tahu udah beres. Masya Allah. Itu anak yang besar, anak yang kecil berbarengan kebetulan. Yang besar masuk kuliah, yang kecil masuk SMA. Masuk di SMA di sekolah Katolik swasta. Karena pada anak-anak saya tidak pernah memaksa atau meminta mereka untuk kamu harus sekolah di sini, kamu harus kuliah di sini. Tapi saya lebih menekankan apapun yang menjadi pilihan kamu, kemanapun kamu mau, kamu harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan kamu sendiri. Apapun itu, nanti tanggung jawab bapak yang mencari uangnya gitu loh. Nah kebetulan anak yang kecil masuk SMA, dia mau sekolah di sekolah Katolik swasta. Kan ada uang pangkal, beda dengan dengan sekolah negeri ya. Iya. Ditanya lagi lah saya sama teman saya itu. Berapa uang pangkalnya? Sekian. Oh lumayan nih. Iya nih. Tapi boleh dicicil, saya bilang. Ya udah nggak usah nyicil. Mana nomor telepon orang keuangannya? Hari itu juga, menit itu juga orang keuangannya ditelepon. Beres. Dibayarin uang pangkalnya. Luar biasa. Ya saya sangat-sangat berterima kasih dengan sahabat saya itu. Ya, Rike Dia Pitaloka. Oke, Mbak Rike ya. Terima kasih Mbak Rike, luar biasa. Semoga Mbak Rike nonton acara ini ya. Oke, Bang, itu adalah momen-momen di mana kamu mendapatkan mukjizat ibaratnya ya, mengalami hal yang luar biasa, dan itu kamu merasa bahwa saat itu adalah saat di mana kamu berada di titik terendah kamu ya. Setelah itu berlalu, apa yang terjadi? Kan sampai selesai pandemi dong. Ya kan? Iya. Nah, terus akhirnya sudah kembali normal lagi. Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Mantap. Kalau dibilang kembali normal belum ya. Oke. Tapi puji Tuhan sudah mulai ada, kayak tadi saya bilang, ada beberapa panggilan untuk film, ada panggilan untuk talk show, ada
ya ada hal semacam ini juga kayak podcast atau apa. Ada MC juga. Oh, nge-MC juga. Ya saya MC juga. Oke. Ya mau MC apapun lah. Mau kawinan, mau hajatan, mau apa. Ya udah nggak pilih-pilih. Oke. Yang penting saya cari nafkah. Dan saya juga udah nggak bisa lagi. Kalau dulu ya mungkin lagi berada di puncaknya gitu, kita bisa berapa honornya? Mungkin bisa nanya begitu. Oke. Iya kan? Iya. Kecil enggak ah. Nah mungkin bisa begitu ya. Oke. Tapi sekarang oke gue ambil. Berapapun. Ya. Saya jadi ya berapapun juga masih mungkin nggak terlalu ini juga ya. Disesuaikan Ya. kondisinya. Saya akan jalani itu. Ya ibaratnya saya sudah harus ngebangun kembali. Nggak boleh lagi lo gengsi-gengsian. Nggak boleh lagi lo merasa lo besar. Anggap aja lo mulai lagi dari nol. Mudah-mudahan kesananya bisa terus, bisa panjang. Itu yang kita inginkan. Gitu ya. Ya. Oke. Nah sekarang kondisinya kerjaan sudah mulai banyak, ya kan? Film aja udah berapa tadi? Ya sudah ada lah. Udah betul. ada. Artinya kondisinya sudah mulai pulih lah ya, walaupun belum 100%. Belum normal. Betul. Cuman sudah ada, sudah bisa apa namanya? Ya nafas lah. Gitu ya. Kuliah anak-anak juga aman, ya kan? Lancar. Si Bang Fani juga ada kegiatan. Itu kan yang membuat kita semakin bersemangat kan. Ya. Nah, Bang Fani kan sudah 30 tahunan lebih ya berada di entertainment, ya terutama di acting. Perbedaannya apa sih antara zaman dulu dan sekarang? Waduh, kalau ngomongin soal apa bedanya sekarang sama dulu, terutama di ini ya, saya nggak. Kalau sekarang udah era digital ya, jadi apa-apa tuh sudah mulai, misalnya untuk sinetron yang komedi pun sudah banyak berkurang. Oke. Kemudian orang-orang baru banyak bermunculan. Ada yang melalui proses casting, ada yang juga yang ya karena dilihat mungkin Jalur shortcut. saya hanya menyoroti satu hal, masalah soal kedisiplinan aja. Oke. Disiplin masalah soal waktu, waktu callingan. Kalau zaman dulu, callingan jam berapa, ya udah memang harus datang jam segitu. Oke. Kalau nggak bisa akan dimaki-maki sama sutradara. Oke. Nah kalau yang sekarang ini yang beberapa pernah saya ikuti ya, sepertinya hal itu tuh disepelekan gitu. Ya calling jam 9 datang jam 11 juga nggak masalah. Itu yang kadang-kadang saya juga nggak habis pikir. Kok sepertinya dia nggak menghargai pekerjaannya sendiri gitu. Dan pekerjaan orang lain tentunya. Iya, bagaimana pekerjaan itu mau menghargai lu? Kalau lu sendiri nggak menghargai, kan bekerja di sinetron, terutama di sinetronnya sendiri, di sektor pemain, lu kan bekerja sama dengan orang lain, bukan seperti orang yang stand up comedy sendiri. Oke. Lu bekerja dengan ada yang namanya kameramen, ada sutradara, ada wardrobe, Pemain lain. ada lawan main segala macam. Itu juga kan sama. Mungkin lu akan dibayar banyak lebih dari orang-orang ini, tapi ya tolong loh, Harga. kita hargai dia, kita hormati gitu loh. Jadi sama-sama kan ada job description-nya masing-masing gitu kan. Tapi ya mari kita sama-sama menghargai, kita kerjasama. Nah ini yang saya lihat Sudah nggak dari sisi pemain ya. Iya, pemain. Saya sangat menghormati teman-teman kru lah. Ya kalau nggak ada mereka kan kita nggak bisa juga. Iya. Siapa yang mau nyiapin kita minum, mau nyiapin Iya. makan kalau bukan dari orang PU? Siapa yang mau ngebedakin kita bukan dari make up? Iya. Siapa yang mau ngelampuin segala macam? Itulah, itu kan satu pekerjaan kolektif gitu loh, satu sama lain. Berkesinambungan ya. Ya satu sama lain kan kita bergantung, berkolaborasi. Iya. Nggak bukan bekerja sendiri. Iya. Ya kalau dari sisi itunya, menurut saya masih ada orang-orang yang pemain yang nggak menghargai itu loh. Ya, anak Nah sekarang sementara ya anak sekarang, udah nggak kena maki tuh. kalau dari pemain yang tuanya kepengennya marah, tapi kan kalau kita marahin, kalau dia jawab, kan gue bukan dibayar sama lo, gue dibayar sama, kita nggak bisa apa-apa gitu. Bener. Artinya paling nggak kita
ngomong ke orang yang calling aja. Ini gimana? Gue satu frame sama dia, lu calling gue jam 9. Jam setengah 9 gue udah hadir. Dia jam 11. Tolong dong. Paling kita bisa ngomongnya ke... Sutradaranya nggak negur ya Bang kayak gitu? Ada loh sutradara yang bisa dipecat sama pemain. Wah, ada zaman sekarang. Oh gitu ya? Iya. Kenapa sih bisa begitu Bang? Ya mungkin dia kenal sama produsernya. Atau produsernya lebih memilih dia daripada sutradaranya? Ya. Mungkin dia merasa sutradara kan kadang-kadang cuma namanya aja yang dilihat. Orang kan nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi kalau sosok pemain kan jelas. Jelas ya. Yang dinantikan penonton siapa. Oh itu yang membuat dia suka kadang jadi gak menghargai. Ya. Nah lucunya Bang, saya tuh kadang bingung gitu. Bingungnya gini, kalau artis dulu nih, kita sampai jungkir balik dulu, baru deh datang ke lokasi bawa mobil bagus gitu. Nah sekarang pemain baru, kayaknya sinetronnya juga baru meledak kemarin. Ya itu mungkin itu udah ada Alphardnya, udah ada sopirnya. Ya mungkin itu ya. Ya mohon maaf ini. Barangkali kalau dia nggak kerja pun, orang tuanya mungkin orang kaya. Jadi orang berada sebetulnya, bukan seperti orang-orang yang zamannya mungkin eranya saya lah katakanlah ya, yang memang betul-betul mencari nafkah. Ya dari sini. Dari sini. Oh oke. Itu salah satu faktor mungkin ya. Oh oke, paham sekarang. Oh iya. Mungkin ya lu nggak, istilahnya nggak perlu main sinetron, nggak perlu apa, lu mau minta apa juga orang tua lu mungkin orang berada. Tapi tidak semua juga seperti itu ya. Kadang ada juga yang itu, tapi memang dia memang pengen dan dia memang punya bakat dia ke sana. Ya kita hormati itu juga gitu loh. Dia mampu, dia kemudian dia menghasilkan, dia beli kendaraan sendiri. Wah itu justru lebih kita hormati dong, ya kan? Lebih kita hebat, ya kan? Dia bisa membeli sesuatu dari hasil jerih payah dia gitu. Berarti dia pekerja keras dan profesional. Orang profesional yang menghargai rekan-rekannya kan gitu kan? Oh, oke, saya tahu yang dimaksud berarti. Nah Bang, kan boleh dibilang sekarang badai sudah berlalu. Gitu. Walaupun Bang Fani tadi bilang belum 100% berlalu, tapi minimal yang berat-berat sudah terlewat. Harapan Bang Fani apa setelah? Ya harapannya tentunya ke depannya saya lebih diberdayakan lagi lah. Oke. Oh ya mudah callingan lagi. Mudah-mudahan ada lebih produktif lagi. Oke. Ya saya sendiri pun nggak boleh berdiam diri. Saya juga harus menjemput bola istilahnya. Harus ngerimain semua. Jadi ya mudah-mudahan bisa lebih eksis kembali gitu ya. Oke. Dan berharap semuanya akan kembali baik lagi. Amin. Gitu ya. Oke. Termasuk datang ke sini juga merimain klien lama ya Bang ya. Ya makanya saya waktu itu tata logam kayak pernah. Oh iya itu. Oke. Berarti ini salah satu cara menjemput bola dong ya. Iya. Kayak kan dulu saya kan belum, ini baru tahun berapa di sini kan, dulu kan di sana di gor Kebon Jeruk sana, di gor latihan di sana dulu. Latihannya di sana. Sekarang di sini di studio lantai 9 khusus. Dulu kan kalau mau pergi sama Ibu Lani, kalau mau roadshow ke Padang kalau nggak salah dulu saya tuh, ke Bukit Tinggi. Ya kita latihannya di sana. Sama Bang Irwan itu. Berharap acara itu ada lagi ya Bang ya. Amin, mudah-mudahan. Dan Bang Ucup bisa bergabung ke Bali ya. Amin ya, mudah-mudahan bulan ya. Oke, bulan ini. Ya ingat Bang Ucup ya. Pak Firman udah di-reminder kan tadi kan? Udah nomor teleponnya udah ada. Ketemu. Itu ntar ke belakang. Tinggal lobby ya. Nah ini generasi berikutnya, silakan di lobby juga ya. Yang muda yang kacamata itu produser. Yang ini Boti, ini juga berperan penting ya. Sebagai talent koordinator. Dia yang mengajukan kamu ke sini Bang. Ya, jadi itu juga di lobby sering. Jobnya banyak kan dia. Dan yang lainnya adalah kru-kru yang lain yang pasti ya regenerasi juga kan. Jadi kita juga harus follow up yang senior, yang junior juga. Bener ya Bang ya? Oke, Bang, seneng banget ngobrol sama kamu ya. Sekarang saya mau sekedar main-main kata aja.
biar relax, biar intermezzo aja lah ya. Kalau saya sebut satu kata, tolong sebutkan satu kata yang ada dalam pikiran kamu. Spontan ya. Siap ya. Merah. Bendera. Sungai. Keruh. Sapu-sapu. Ikan. Pulang. Pergi. Listrik. Mati. Keluarga. Utuh. Perpustakaan. Buku. Oke, siap. Merah tadi bilangnya Bendera. bendera. Bendera apa yang warnanya merah? Bukan Sekarang- Palu Arit loh ya. Oh jangan dong. Ya kalau keluar bendera Cina loh ya. Kalau kita kan bendera merah putih. Merah putih. Ada merahnya, Belum kesebut iya. ya, merahnya. Merah darah ya Bang ya. Sungai tadi bilangnya Keruh. keruh. Kenapa? Kan sungai bening banyak. Kenapa pilih sungai yang keruh? Ya banyak sapu-sapunya. Makanya jadi keruh ya. Nah, Karena dia ngeruk terus ya. Sapu-sapu bilangnya ikan. Lagi boom ya, ikan sapu-sapu ya, ya. sekarang kan lagi ditangkap-tangkapin kan. Ya, Karena ternyata memang ikan invasif kan. Iya. Merusak. Hama ya itu ya. Masuk hama ya. Karena memang bukan habitatnya di sini. Bukan. Dan kan nggak boleh dimakan juga, dikonsumsi juga. Tapi banyak Ada loh. itu, makanya sekarang ini lagi digalakan bahwa ini nggak boleh dikonsumsi Dan sebetulnya. bahkan ada pengepulnya loh. Ya itulah, makanya mungkin hati-hati untuk Ini orang Jakarta mah luar biasa ya. Apa aja yang bisa dimakan, dimakan. ya nyari uang kan memang. Nah, beratnya hidup di Jakarta seperti itu. Sampai akhirnya menghalalkan segala. Tapi saya bukan baca, kemarin dengar Di Instagram ya? nggak di TV juga atau apa, untuk pendatang ke Jakarta memang sudah jauh berkurang. Oh gitu? Kemudian orang yang Jakarta ini berkurang juga ke pinggiran. Lebih memilih tinggal di pinggir. Ya, karena apa? Karena memang kehidupan di Jakarta ternyata ya lebih keras lah, termasuk biayanya. Oh iya. Jadi lebih memilih di pinggir. Termasuk saya udah ke pinggir juga. Tapi bener loh Bang, teman-teman saya juga rumah di Jakartanya pada dijual malah minggir ke Bogor gitu. Ya. Saya bilang kenapa? Udah crowded, udah Ya, memang udah kenyamanannya udah kurang karena emang ini kota besar kan. ya kan jadi- juga udah memang kota metropolitan betul-betul udah Jadi memang biaya hidup dan sebagainya pasti emang mahal, tinggi pasti lebih tinggi. Otomatis pilihan terbaik adalah minggir gitu. daripada kita dipinggirkan ya. Daripada kita ke pinggir ya, kelempar ke pinggir, mending meminggirkan dulu. Kalau pulang tadi bilangnya Pergi. Ya? Pulang pergi. pulang pergi. Suka pulang pergi? Harus dong. Oh, tapi- Saya lebih kalaupun saya keluar kota, kalau ada syuting, pernah juga di kebetulan nggak terlalu jauh ya di Bandung itu, tawaran untuk film. Saya bilang, saya boleh nggak kalau pulang pergi, soalnya saya ada anak 2 yang harus saya awasin. Oh gitu. Oh boleh, kebetulan kan sekarang Bandung tuh udah mudah sekali, ada kereta 30 cepat menit kan, sampai. udah nggak apa-apa. Akhirnya saya diizinkan untuk ini. Untuk pulang pergi. Ya, Lebih suka pulang pergi. saya lebih suka. Lebih Saya nyaman begitu. nggak tega ninggalin anak lama-lama. Oh oke. Tapi kan anaknya udah gede-gede. Ya, tapi saya nggak merasa ini aja. Nggak. Oke. Gitu ya. Ya. Nggak diajak ke lokasi gitu sekali. Kan ada yang syuting apa? Ada sekolah, kuliah. kuliah. Iya. Jadi lebih baik pulang pergi Iya. ya. Ada satu Bang tamu kita itu yang nggak pulang-pulang begitu pergi. Bang Toyib. Itu boleh 3 kali lebaran itu. 3 kali lebaran nggak pulang-pulang ya. Kalau listrik tadi bilangnya padam. Memang waktu itu listriknya padam melulu di rumah. Sering ini Sering bunyi. nunggak. Oh, oke. Saya nggak pakai noken. Oh, oke. Saya Masih nggak pakai lama token, ya. jadi masih Oke. yang lama. Jadi saya selalu bayarnya tuh lewat dari tanggal 20. Kena denda dong. Ya udah pasti. Dendanya 50.000. Tapi memang rezekinya setelah itu gimana gitu. Ya, dan ya memang keuangannya juga kan lagi susah. Oke. Jadi saya ya itu sering, tapi nggak sampai diputus. Nggak sampai dicabut. Nah. Tuhan masih memberikan rezeki untuk Ya. Bang Ucup ya. Oke, kalau keluarga tadi bilangnya Utuh. utuh. Keutuhan keluarga apa yang Bang Ya memang sebaiknya keluarga itu berada dalam kondisi yang utuh. Ada bapak, ada anak, ada ibu gitu. Cuman memang saya sedang
mendapat ujian, mendapat cobaan, mungkin juga takdir kehidupan, karena kan saya juga nggak pernah tahu. Waktu saya menikah pun saya nggak tahu saya dapat jodoh si A ini, kemudian menikah, kemudian dalam perjalanan berumah tangga 15 tahun tiba-tiba harus mengalami perpisahan juga saya nggak tahu. Semua saya kembalikan sama, walaupun saya akui ini adalah dosa besar saya, karena kita menikah kan secara Katolik. Apa yang sudah dipersatukan Allah nggak bisa dipisahkan oleh manusia, tapi ternyata kita harus berpisah gitu. Kondisi yang memaksa Ya, itu. Ya berarti di luar kuasa kita kan? Ya. Ya udah kita jalanin aja. Ada keinginan untuk membangun kembali keluarga baru? Itu juga saya belum bisa jawab. Belum bisa jawab. Tinggal tunggu aja siapa yang datang dan kapan gitu ya. Kalau untuk saat ini memang fokus buat anak-anak. Anak-anaknya gitu ya. Dan membangun kembali yang kemarin nggak ada gitu ya. Oke. Perpustakaan tadi bilangnya buku. Suka baca buku, Bang? Suka sih. Terutama memang buku-buku yang ya novel-novel gitu aja lah. Oh, oke, novel. Tapi nggak yang terlalu sering-sering banget sih. Oke. Kalau buku-buku tentang religi gitu suka nggak? Suka juga. Suka juga. Makanya saya bilang tadi kan saya betulan nggak tahu ini ada buku, makanya jadi suka baca gitu. Oke, kisah-kisah sukses itu bagus ya dibaca ya. Oke, Bang. Kalau tadi kita udah ngobrol banyak. Jadi Bang Fani bilang bahwa saya ini nggak cocok. Saya udah bikin bisnis berkali-kali dan akhirnya menguap begitu aja. Saya ini adalah seorang seniman. Nah, Bang Fani lebih suka dibilang seorang aktor atau seorang seniman? Ini yang kadang-kadang bikin pusing juga ya. Banyak yang bilang, ya lu seniman, ya lu aktor. Ya buat saya ya apapun sebutan itulah, yang penting nggak yang hal yang positif saya terima gitu loh. Tapi saya sih lebih sukanya saya ya udah aktor gitu. Aktor, lebih suka dibilang aktor dari seorang seniman. Oke, fix, mantap. Bang Ucup adalah seorang aktor Indonesia. Boleh tepuk tangan dong. Oke, Dan. Siap. Thank you banget ngobrolnya hari ini. Bermakna sekali bagaimana kita menjalani hidup dari yang di atas kemudian ke bawah dan merintis lagi agar bisa sampai di atas. Mudah-mudahan apa yang dialami Bang Fani membawa berkah dan membawa semacam kisah-kisah yang memberikan inspirasi kepada Sobat Mantap semua. Oke. Nah, Sobat Mantap, itu dia perbincangan saya dengan Bang Fani Fadila atau biasa dipanggil Bang Ucup. Ya, dan luar biasa sekali ya kisahnya. Kisah ini bisa memberikan inspirasi pada Anda bahwa seberat apapun perjalanannya, kalau kita berpegang teguh kepada iman dan Tuhan kita, maka semuanya bisa terlewati dengan baik. Oke, saya Mas Rere dan saya Fani Ucup Fadila. Nggak kuku. Au. Sampai jumpa.